Salam saudara saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Selamat siang pada hari ini tanggal 18 Maret tahun 2024. Kita bertemu lagi dalam lintas channel saya. Untuk sekali ini akan saya siarkan langsung berita Sion hari ini. Berita Sion hari ini saya akan menyampaikan setelah beberapa kali saya tidak mengudara melalui link media massa berupa channel YouTube saya. Namun bukan berarti kami berhenti untuk bersaksi tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan menjelang akhir zaman di bumi dalam rangka pemulihan yang sedang terjadi. Mendasari firman Tuhan Matius 3, Kisah Para Rasul 3:21, segala sesuatu Kristus tetap ada di surga sampai segala sesuatu dipulihkan, lalu Bapa merintahkan Kristus akan turun ke bumi. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini izinkan saya untuk saya akan memberitakan tentang berita Sion ini. Hari ini saya siarkan berita tentang serangan fajar peperangan rohani tingkat tinggi, di mana Yeshua ada di kepala barisan, telah merubuhkan hari ini semua bentuk tugu-tugu berhala, tiang berhala, pohon-pohon berhala, dan mesbah-mesbah pengorbanan berhala di atas tanah Papua ini. Itu tema yang mungkin saya akan sampaikan dalam berita Sion ini kali ini di tanggal 18 ini. Dengan demikian pada saat ini setiap orang yang mendengar, mengikuti dan memahami bahwa sebenarnya Tuhan sangat sayang sama orang Papua, terutama orang-orang asli Papua, di mana Tuhan tidak tinggal diam. Peperangan itu sedang terjadi dari arah Papua dalam bentuk dimensi rohani. Dengan demikian saya akan menyampaikan terlebih dahulu saya akan menyampaikan dasar firman Tuhan yang menjadi dasar dalam penyampaian rema, peperangan rohani yang terjadi secara rema di dalam roh. Haleluya. Nah, itu dikaitkan dengan logos yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mungkin saya akan bacakan dulu firman Tuhan itu sehingga itu menjadi satu kekuatan bagi kita, di mana kita percaya bahwa Tuhan adalah panglima perang kita secara rohani di dalam roh untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah bumi, terutama juga kita di daerah-daerah Papua yang merupakan wilayah koloni dari penjajahan ekonomi, penjajahan politik, dan juga penjajahan dosa dan penjajahan agamawi di atas negeri ini dari generasi ke generasi, sampai penderitaan yang sedang dialami di generasi kita. Mungkin kita sudah masuk ke generasi kalau kita sudah masuk mungkin sudah ke generasi hampir 14 atau 12, generasi 12 yang paling cepat itu generasi 12 ya. Itu mengalami penderitaan wilayah daerah koloni dari bangsa-bangsa di muka bumi. Dengan demikian, bagaimana peranan Tuhan dalam akhir zaman ini? Tuhan sedang berperan dalam dimensi rohani untuk merumuhkan setiap musuh-musuh kerajaan Yahweh yang ada di atas negeri ini. Baik, untuk itu kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sekali lagi untuk memberitakan menyiarkan siaran berita Sion dalam peperangan serangan fajar pagi ini, hari ini. Haleluya, yang Tuhan sudah lakukan karena Tuhan sangat sayang sama orang Papua asli. Dengan demikian kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Haleluya. Ketika hamba memberitahukannya, Bapa, dalam nama Tuhan, dan bersaksi bahwa kebesaran Tuhan, kasih Tuhan sangat sayang, dan Tuhan kasih Tuhan mengasihi negeri ini. Terima kasih, dan Tuhan juga dan negeri adalah lukisan tanganmu sendiri, dan orang-orang ada di dalam adalah orang-orang yang Engkau mengasihinya. Bapa takrabas. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan Raja semesta alam, awal akhir kami serahkan ke dalam tanganmu. Tuhan memimpin menyertai setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, Bapa dan kesaksian ini. Biarlah itu menjadi suatu kesaksian bahwa mereka membangkitkan mereka untuk bersatu di dalam serdadu Tuhan Bapa, untuk mengadakan peperangan rohani mulai dari lembah Yosafat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.
saudara-saudari terkasih, haleluya. Kita baca dulu satu firman Tuhan, satu saja firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau kita lihat di perjanjian lama, seorang raja Israel yang pernah mengadakan pembaharuan di Yerusalem di Israel. Pada waktu hakim-hakim itu sudah tidak, pada waktu masih masa di Israel masa hakim-hakim. Tidak ada raja yang menegakkan hukum di situ. Hakim-hakim. Nah, pada saat itu, dengan demikian kita lihat dulu di ayatnya. Ya, itu di ayatnya berhubungan dengan ini. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke 1 sampai dengan yang terakhir. Ya, kemudian Raja Yosua menyuruh orang-orang mengumpulkan para tua-tua, mengumpulkan bapak tua-tua Yehuda dan Yerusalem untuk menghadapi dia. Lalu raja pergi ke bait Yahweh disertai dengan segenap orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, juga para imam dan para nabi dan semua rakyat dari kecil sampai dengan yang besar. Kemudian ia membacakan bagi mereka semua perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di dalam bait Yahweh itu. Lalu raja berdiri dekat pilar dan mengikat perjanjian di hadapan Yahweh untuk berjalan mengikuti Yahweh, memelihara perintah-perintah, kesaksian dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan jiwa mereka, serta menjunjung tinggi perkataan perjanjian yang ditulis dalam kitab itu. Maka seluruh rakyat pun menyepakatinya perjanjian itu. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Kemudian raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan para imam urutan kedua serta para imam penjaga pintu untuk mengeluarkan dari tempat kudus Yahweh. Tempat kudus Yahweh segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal, Aserah dan segenap bala tentara langit. Lalu raja membakar di luar Yerusalem di padang Kidron dan menyangkut abunya ke Betel. Ia memecat para imam berala asing dan ia telah ditetapkan oleh para raja-raja Yehuda sebelumnya untuk membakar dupa di bukit-bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan sekitar Yerusalem juga. Mereka yang membakar dupa kepada Baal, kepada matahari, kepada bulan, kepada planet-planet, kepada rasi bintang dan juga kepada segenap bala tentara langit. Ia mengeluarkan patung Asia dari bait Yahweh, keluar dari Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di sana. Kemudian lumatkannya sehingga menjadi abu dan abu itu dilemparkannya ke dalam kuburan umum. Ia juga merobohkan pondok-pondok pelacuran bakti dan yang ada di bait Yahweh, tempat para wanita menenun sarung untuk patung Aserah. Ia juga mengumpulkan semua imam dan kota-kota di Yehuda. Ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam membakar dupa dan dari Geba sampai ke Berseba dan menurunkan bukit-bukit pengorbanan itu di pintu-pintu gerbang dan di dekat pintu gerbang Yehuda sang wali kota dan terletak di sebelah kiri pintu gerbang utama kota itu. Namun demikian para imam bukit-bukit pengorbanan yang dilarang mendekat mesbah Yahweh itu di Yerusalem itu tetap izinkan makan roti tidak beragi bersama-sama mereka. Yosia juga menajiskan Tofet yang ada di lembah bin Hinon supaya tidak ada lagi orang-orang yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban api-apian bagi Molok. Ia juga menghentikan pengorbanan kuda-kuda dan persembahan kepada matahari oleh raja-raja Yehuda sebelumnya di pintu gerbang bait Yahweh dekat dengan kamar Natan Melek, sida-sida dan di pintu kota. Juga perkataan perang yang dipersembahkannya kepada matahari dibakarnya dengan api. Begitulah mesbah-mesbah yang ada di atas soto kamar Ahaz telah dibuat raja-raja Yehuda sebelumnya, dan mesbah-mesbah yang dibuat Menasih dan kedua pelataran bait Yahweh semuanya dirubuhkan dan diremukan oleh para raja dari sana. Lalu abunya dibakar dan di sungai Kidron. Juga bukit-bukit pengorbanan yang ada di seberang Yordan Yerusalem dan sebelah kanan bukit kebusukan yang didirikan oleh bait Salomo dan Asyirat Dewi, kejijikan untuk orang Sidon, Kamos dewa, kejijikan orang Moab dan Miliam dewa yang berjijikan Amon telah dinajiskan oleh Raja Yosia.
Dan ia merenungkan tugu-tugu, ia merubuhkan tugu-tugu berhala yang menghancurkan patung-patung Asia, yang menimbulkan tempat itu tulang-tulang manusia. Selanjutnya mesbah yang ada di Betel dan bukit pengorbanan yang didirikan Yerobeam anak Nabat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, kedua-duanya dirubuhkannya lalu dibakar pengikut-pengikut korban bersama dengan patung Asyera, dan kemudian dilumatkannya menjadi abu. Haleluya. Dan seterusnya. Haleluya. Dan seterusnya, ya, di ayat-ayat terakhir di 27, Yahweh berfirman, sesungguhnya aku telah menghapuskan Israel dari hadapanku, aku pun akan menghapuskan Yehuda. Aku juga akan menyingkirkan kota Yerusalem yang telah kupilih dan baitnya yang aku tetapkan agar namaku berdiam di sana. Selebihnya dari riwayat Yesua dan semua yang telah ia lakukan bukanlah semuanya tertulis dalam kitab Tawarik Raja-Raja Yehuda. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, Yesua adalah seorang raja Israel pada waktu itu, membersihkan bentuk-bentuk berhala. Berhala itu seperti menyembah di tempat keramat, pergi bertapa di pohon berhala, tiang berhala, tugu berhala, patung berhala, mesbah-mesbah korban bakaran. Nah, itu dibersihkan oleh Yesua. Setelah Yesua membersihkan itu semua dari raja-raja sebelumnya, mulai dari Yerobeam, melakukan Salomo, kerajaan Salomo, setelah itu Yerobeam, mulai dari situ mereka mulai mengadakan penyembahan berhala, tempat-tempat itu dibersihkan oleh Yosia raja ini. Akibat daripada dia membersihkan, dia membakar, dia memusnahkan semua tugu-tugu berhala, mesbah-mesbah berhala, tiang-tiang berhala, tugu-tugu berhala, itu membuat Tuhan berbalik kepada orang Israel, dan kepemimpinan Yosia itu diberkati karena dia menjauhkan daripada itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, pada saat ini, hari ini, kita orang Papua harus perlu mencatat di dalam dimensi roh Tuhan melakukan satu perkara besar di atas tanah Papua. Hari ini dalam peperangan rohani tadi pagi dalam serangan fajar, ya, Tuhan memberitahukan kami lewat mimpi, lewat visi, untuk segera bangun dan segera mengadakan peperangan rohani. Peperangan rohani itu, saudara-saudari terkasih, peperangan rohani itu peperangan melawan roh Tuhan, roh Kristus, roh Tuhan, bala tentara surga, roh Tuhan, serdadu-serdadu Tuhan, dengan segala macam roh-roh jahat di dunia ini, penggulu penguasa di dunia yang disembah oleh kaum-kaum bangsa-bangsa. Itu namanya doa peperangan rohani. Nah, doa peperangan rohani biasanya dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri karena dia ada di kepala barisan. Ya. Jadi dalam peperangan tadi itu di Wahyu 19 ayat 16 itu, di atas jubah dan pahanya tertulis raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesua itulah jagoan di atas segala jagoan, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sekarang yang dimaksud dengan Hizkia itu raja Israel yang telah membersihkan patung-patung tadi. Di dalam perjanjian baru, saudara-saudari terkasih, kita adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang memiliki yang diurapi Roh Kudus. Itu adalah satu serdadu Tuhan yang ada dalam barisan-barisan akhir zaman untuk mengadakan dan membersihkan dan menyapu bersih. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, dalam 1 Petrus 2 itu di sana menyatakan bahwa ayat 6, kamu adalah kaum imamat dan rajani, imamat itu siapa? Orang-orang perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Nah, siapa raja itu? Raja-raja yang di bumi yang dimaksud adalah mereka memiliki Roh Kudus, walaupun dia anak kecil, laki-laki atau perempuan, tapi dia seorang yang memiliki, diurapi oleh Roh Kudus. Dia memiliki Roh Kudus untuk melayani Tuhan dalam peperangan atau apa saja, pelayanan apa saja. Haleluya. Itu disebut raja. Jadi raja di atas segala raja adalah Yesua, dan raja adalah di muka bumi adalah kita orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesua Hamashiach Adonai, alam yang ada di dalam otoritas pemerintahan kerajaan Tuhan Hamashiach. Nah, saudara-saudari terkasih, tadi pagi
Tuhan memerintahkan untuk segera membakar tugu-tugu berhala. Yang pertama, Tuhan membawa kami tadi pagi, itu Tuhan perlihatkan suatu mesbayan, tempat yang dulu waktu kami kecil. Nah, di situ Tuhan bawa saya dalam mimpi untuk itu ada mesbah atau tungku besar itu harus dibakar. Ketika kami berdoa masuk tanya Tuhan, ya Tuhan bilang begini, segera hari ini bersihkan dan bakar dulu semua tugu-tugu berhala dan mesbah-mesbah berhala. Ya, jadi waktu saya serahkan tempat itu, tempat yang dulu masih kecil, dan di situ biasa dilakukan tempat-tempat berhala. Tempat berhala ya, korban mesbah, korban bakaran itu apa? Bakar ayam putih, ayam merah, bakar ayam hitam, babi. Nah, ini namanya mesbah-mesbah berhala. Lain dengan tugu berhala. Kalau tugu berhala itu orang menyembah kepada setan yang ada di satu kebun atau satu rumah atau satu tempat. Itu tugu berhala. Ada namanya tian berhala, ada namanya pohon berhala. Nah, ini semua. Jadi tadi waktu pagi tadi, setelah Tuhan bersihkan tempat itu, Tuhan bilang sekarang bersihkan daerah Tigi. Nah, Tuhan membersihkan daerah Tigi itu, Tuhan bersihkan semua, sapu bersih. Waktu dalam peperangan itu Tuhan perlihatkan pasukan-pasukan dari surga itu, mereka pakai pakaian putih. Mereka pakai pakaian putih itu langsung cabut semua bentuk-bentuk berhala. Ketika Tuhan perlihatkan kami, ternyata api itu bukan dari atas turun. Api Tuhan itu dia ada di bawah dari dalam bumi Papua ini. Api Tuhan itu naik untuk bakar saudara-saudari. Setelah kami berdoa di daerah Tigi, Idege Wagaite, Tidin Mewa di daerah Papua. Nah, Tuhan bilang sekarang bergerak ke daerah Nabire. Daerah Nabire itu dimulai dari Bukit Meriam ini. Mulai dari Bukit Meriam ini, dia punya pipa-pipa itu dipasang di bawah. Itu Tuhan bilang itulah pipa-pipa berhala, tugu-tugu berhala, mesbah-mesbah berhala yang sudah dibangun. Kami tanya itu siapa yang bangun mesbah-mesbah tugu-tugu berhala itu? Dulu penjajah Belanda yang bangun. Dulu penjajah Belanda yang bangun. Jepang bangunnya dengan bentuk-bentuk kekuatan-kekuatan mata alam, dengan kargo-kargoisme, dengan sinkritisme. Mereka bangun dengan kekuatan-kekuatan alam kubur, kekuatan-kekuatan alam sadas. Mereka bangun dengan kekuatan-kekuatan maskapai. Mereka bangun dengan kekuatan-kekuatan supernatural setan. Ya, itu tadi mulai dibakar itu. Mulai dari Kuati sore sana, napan dia naik ke Topo. Wilayah itu dari bawah itu api Tuhan bakar itu dia naik. Haleluya. Luar biasa saudara-saudari. Lalu Tuhan membawa kami. Tuhan bilang ya sekarang dari Nabire menyebar Sorong Samarai dari Biak sana, dari Jayapura. Tempat-tempat yang peninggalan Belanda punya. Tempat-tempat yang Belanda yang sudah tanam bentuk-bentuk apa saja. Mulai dari perbatasan di sana. Dari perbatasan antara Pengge dengan Mutung. Perbatasan antara Pegunungan Bintan. Perbatasan dia masuk ke Merauke di bawah. Nah, dia masuk ke wilayah Asmat. Lihat itu besi-besi tua, pipa-pipa tua, bentuk-bentuk berhala, tian-tian berhala, tugu-tugu berhala, mesbah-mesbah pengorbanan di dalam itu kasih habis rata. Saudara-saudari, hari ini luar biasa, tanggal 18 ini. Tanggal 18 Maret tahun 2004 ini Tuhan lakukan tadi sekitar jam 5:30 dia lari sampai ke jam 7. Itu serangannya luar biasa. Tuhan bersihkan, pasukan itu bergerak. Tuhan bilang begini, hari ini laknat yang telah terjadi di atas tanah Papua harus dibersihkan. Laknat, tengkuk laknat atau kutuk besi di tanah. Kutuk besi tanah itu apa? Kutuk yang kena di tanah itu kutuk besi. Dari bawah tarik itu semua pipa-pipa kutuk-kutuk laknat itu dibersihkan. Mulai dari air mani Adam dan juga Lucifer dan juga Hawa yang mengotori negeri ini mulai dilipat. Itu laknat semua mulai dilipat. Semua kekuatan bangsa-bangsa yang masuk dan mengadakan penyembahan berhala di atas negeri ini. Semua mulai dari bangsa-bangsa itu satu persatu kasih habis. Cabut semua saudara-saudari. Setelah semua dari wilayah-wilayah ini sudah mulai dicabut, mulai selesai. Baru Tuhan perlihatkan kami. Dari antara Timika dengan Deyai. Itu di tengah-tengah itu ada satu manusia raksasa besar. Dia muncul dari bawah tanah. Haleluya. Hamba Tuhan yang melihat itu, Tuhan tanya, itu siapa sebenarnya? Tuhan bilang, itulah manusia tembaga. Manusia tembaga itu apa artinya? Tuhan bilang. Saya tanya ke Tuhan bilang begini,
Itulah kutuk di langit di atas Papua yang sudah berabad-abad lamanya. Kutuk langit. Kutuk di langit itu tidak ada kebenaran di negeri ini. Yang ada adalah peperangan, pembunuhan, pencurian dari bangsa-bangsa datang menggaruk kekayaan dengan membunuh orang Papua. Nilai manusia tidak ada bersama sama sekali di atas negeri ini, saudara-saudari terkasih. Itulah yang nanti karena negeri ini sudah ada kutuk tembaga dipasang di atas negeri ini. Tuhan bilang begitu. Nah, lalu kami tanya, sekarang dia ada kemana ini raja raksasa besar ini, raksasa tembaga? Tuhan bilang, ini karena kutuk besi di bawah tanah ini sudah dibakar, sudah dimusnahkan semua di atas Papua ini. Dari 7 wilayah adat yang ada di daerah Papua ini, dari bentuk keramatnya dia semua sudah dibakar. Maka sekarang yang di langit itu dia berbentuk manusia tembaga ini, dia menyerahkan diri. Waktu dia menyerahkan diri baru mulai bakar itu raksasa itu. Oh, kau lihat api dari bawah naik itu lebur. Tuhan cabut hari ini. Haleluya. Ini tembaga ini yang membuat ada 180-an negara melihat ke Papua terus. Mereka mata melihat kekayaan di Papua, bilang karena ini Freeport ini. Oh, itu manusia itu sudah tadi dibakar habis. Manusia mempengaruhi bangsa-bangsa datang menggaruk kekayaan di sini, lalu orang-orang nilai orang Papua itu tidak ada. Tadi saudara-saudari terkasih, tadi itu sudah dibakar manusia tembaga ini. Makhluk tembaga ini digugurkan, dihancurkan, dilebur dengan api belerang. Api yang Tuhan kasih turun dari bawah naik itu api bukan kecil. Bumi Papua ini panas, saudara, dalam dimensi rohani. Hari ini mungkin hamba-hamba Tuhan lain sedang lihat satu perkara besar terjadi hari ini, saudara-saudari terkasih. Oh, haleluya. Nah, setelah itu barang itu diselesaikan, Tuhan bawa kami. Daerah Wamena, Tuhan perlihatkan daerah Wamena itu yang masih ada perbukitan. Tuhan perlihatkan seluruh Papua itu dia rata sekali, dia rata. Tidak ada gunung-gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada ini, dia rata. Haleluya. Lalu Tuhan perlihatkan kepada kami. Nah, di daerah Wamena ini yang masih orang-orang ada, tapi mereka masih sembunyi dalam pohon-pohon. Mereka ada di atas perbukitan. Itu kenapa daerah Wamena saja seperti itu Lapago. Kami berdoa tanya Tuhan, itu bangsa suku Dan yang keras kepala dia. Dia ini yang banyak membuat penyembahan berhala cukup tinggi. Orang-orang sembunyi di dalam. Akhirnya bangsa ini dari 12 suku Israel yang terhilang itu suku Dan, itu suku ini sudah Tuhan bilang begitu. Ini sekarang aku masih tuntut bangsa ini. Dengan demikian kami harus berdoa lagi, merendahkan diri, minta ampun melalui marga-marga. Ada marga Koko yang dilahir oleh marga TKG. Kami masuk melalui marga marga Logop. Hamba-hamba Tuhan kami mulai masuk melalui marga mereka untuk meminta ampun akan dosa-dosa. Karena apa? Suku Dan ini dia tidak pegang firman 10 perintah Yahweh. Dia menyatakan bahwa dia bikin balikan-balikan. Dilarang untuk penyembahan berhala, dia bikin penyembahan berhala. Dilarang untuk membunuh, dia membunuh. Dia menyatakan bahwa siapa yang tidak membunuh dalam perang, dia itu dihitung sebagai perempuan. Siapa yang tidak mencuri, dia perempuan. Siapa yang membalari atau istri orang atau berzina, itu dia perempuan. Inilah bangsa yang dari 12 suku Israel, bangsa yang membuat kejahatan itu adalah bangsa suku Dan. Saudara-saudari, kami berdoa tadi itu minta ampun, menelanjangi dosa-dosa mereka. Pada waktu kami menelanjangi dosa-dosa ini, Bapak, dosa-dosa suku Dan, dia buat patung pahatan, patung tuangan, patung lembu emas. Kami berdoa minta ampun semua dosa-dosa dia, perbuatan dia, kekejian dia yang dilakukan semua. Kami uraikan semua di hadapan Tuhan. Kami baca, kami merendahkan diri, kami bacakan semua begini. Tuhan perlihatkan, suku-suku ini manusia-manusia yang tadinya pakai pakaian, tetapi semua telanjang terbuka, berdom malu, berdom merendahkan diri, berdom berlutut. Tuhan cabut itu pohon-pohon, malaikat turun tuh cabut-cabut pohon-pohon berhala, barang-barang, api dari bawah naik. Orang-orangnya sudah mulai takut. Tuhan perlihatkan itu aurat mereka, kemaluan mereka kelihatan, mereka sembunyi berlutut dan berdoa. Bangsa-bangsa ini, suku-suku ini. Terakhir Tuhan bikin jungkil balik kota ini, Bapak, dalam dimensi roh itu luar biasa, saudara-saudari terkasih. Tidak ada yang jago di atas dunia ini. Hanya jago itu hanya Tuhan Yesus Masih Adonai. Tuhan datang dengan murkanya. Tuhan memutar balik ini untuk di dalam roh, dalam dimensi rohani. Tuhan berperkara. Tadi hari ini luar biasa di dalam Lapago. Tuhan bersihkan. Haleluya. Itu Tuhan perlihatkan dan Tuhan kerjakan hari ini dalam dimensi roh. Mengapa saya harus siarkan ini?
berita Sion dalam peperangan dimensi rohani ini, supaya orang tahu bahwa Tuhan itu memihak kepada orang Papua, saudara-saudari. Tuhan itu mengasihi orang Papua, saudara-saudari. Haleluya. Jangan orang Papua kecil hati. Haleluya, saudara-saudari. Dalam dimensi roh, masalah Papua tidak bisa diselesaikan oleh perangkat, tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan ini, kekuatan itu, atau dengan membangun politik propaganda, membangun ini itu dan lain-lain. Itu tidak. Tuhan bisa selesaikan masalah itu dengan cara Tuhan. Yang penting dosa harus diselesaikan. Penyembahan berhala harus diselesaikan. Karena ada rencana besar yang Tuhan lakukan untuk negeri Papua dan orang Papua, saudara-saudari terkasih. Lalu setelah Tuhan bawa kami untuk perlihatkan peristiwa itu, lalu kami berdoa, Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang dari ini ada dari bangsa-bangsa lain punya habis. Ini bagaimana supaya Papua ini dia bebas dari bentuk penjajahan ekonomi, politik, agama, dan bentuk penjajahan dosa dan lain-lain. Kenapa orang Papua ini masih dibelenggu? Tuhan bilang begini, ya itu kamu orang Papua sendiri yang undang mereka datang. Kamu orang Papua sendiri yang undang mereka datang, Tuhan bilang. Kami berdoa tanya, apa kami dari marga TKG atau marga-marga lain di atas Papua ini? Sorong, Samarai kami cari begini, Tuhan bilang begini. Itu ada satu marga di Sarmi sana, dia tersembunyi. Ada satu marga di sana. Mandibor, ada marga Mandibor, bukan Maniba yang ada di Kuotisore di daerah Kaimana sana, tapi ada Mandibor, ada marga Satya Mandibor di Sarmi. Lalu dosa apa yang dilakukan? Tuhan bilang begini, ada satu mata alam, satu mata dari dia punya mata pikirannya, itu mereka punya kekuatan mata iman itu, mata pikiran itu dia menembus lurus sampai ke Jakarta. Dari sana, lalu dia masuk di tempat-tempat istana kolonel di sana, letkol di sana. Setelah dia masuk baru mereka mempengaruhi. Ini dia undang mereka untuk masuk ke Papua. Tuhan bilang begitu, rahasianya ada di situ. Lalu kami berdoa minta ampun akan dosa marga Manibor ini di Sarmi. Kami berdoa minta ampun, Tuhan angkat itu mata-mata yang dari itu semua Tuhan bakar, minta ampun semua, ampuni dosa-dosa mereka tidak apa, mereka masuk melalui marga-marga semua yang ada di Sarmi. Kami masuk minta ampun di pengadilan Kristus. Tuhan dengan penuh kemurahan mulai angkat itu hubungan yang sudah lama dibangun itu tahun-tahun 50-an, saudara-saudari. Tuhan bilang itu mereka sudah bangun dari tahun-tahun 50-an untuk supaya bangsa ini dia masuk ke Papua, diundang. Seperti itu. Karena Tuhan bilang apa? Di Papua sendiri itu juga ada bara-bara berhala, tugu-tugu berhala, tempat-tempat keramat. Itu yang membuat mereka ini datang. Akhirnya pada waktu berdoa yang dari Manibor punya, Sarimi punya itu, Tuhan bakar habis satu kali. Saudara-saudari, Tuhan bakar, Tuhan cabut begini. Berdoa lagi masuk begini. Satu tombak yang berapi dari Papua, dari arah Papua ini dibuang ke arah Jakarta. Satu kali dibuang ke arah Jakarta begini. Dia punya depannya api. Dia masuk di satu tempat gudang-gudang ilmu mereka. Oh, haleluya, saudara-saudari terkasih. Lalu kami tanya, itu tombak apa Tuhan? Baru Tuhan bilang begini, itulah senjata Tuhan yang sangat ampuh yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan di Papua. Anak-anak Tuhan di Papua yaitu senjata-senjata bumerang, bukan bumerang, senjata nuklir dari Tuhan punya yang Tuhan kasih ke orang Papua, untuk orang Papua, hamba Tuhan Papua pakai. Haleluya, saudara-saudari, haleluya. Tuhan sedang berperang luar biasa. Lalu api itu dia menyala setelah dia tertampar di dalam punya gudang-gudang ilmu gelap, kegelapan di sana. Dibakar semua, dia punya pusat-pusatnya dibakar, saudara-saudari. Oleh kuasa api itu dia bakar rata semua. Setelah dia bakar rata, dia bakar semua jaringan-jaringan sampai seluruh kota Jawa itu terbakar, pulau Jawa terbakar, saudara. Dan bukan manusianya terbakar, tapi dengan damai Tuhan bakar kekuatan ilmu kuasa gelap itu dihabiskan oleh api Tuhan ini, saudara-saudari. Lalu kami berdoa cari tahu dia punya pusat ilmunya sebenarnya dia ada di mana? Di tanah Jawa ini. Jakarta sampai ke tanah Jawa. Tuhan bilang begini, itu kamu lihat kampungnya ada di Papua sendiri. Kami tanya itu ada di mana? Di Bopendigul. Di tempat Tugu Super Semar yang pernah tempat yang pernah Soekarno dan ada beberapa pejabat tinggi negara mereka bertapa di sana di Digul. Bopendigul. Lalu kami masuk di sana melalui marga
Tikuk. Kami masuk di sana untuk menyembah, minta ampun. Di pengaruh ampuni dosa-dosa dari suku Tikuk, karena marga Tikuk dengan marga-marga di sana mereka menerima masuk di bertapa di tempat-tempat seperti itu. Kami berdoa minta ampun begini. Dong punya pusat ilmu ada di bawah. Ada di bawah baru ada kris. Tuhan perlihatkan. Baru kami, ini dengan pedang inilah, dengan kris inilah yang sudah banyak bunuh orang Papua. Orang Papua bunuh Papua, orang Papua makan Papua, orang Papua menjadi tumbal. Di atas negeri ini. Kami berdoa minta ampun supaya itu dicabut naik. Waktu kami berdoa, barang itu dicabut naik, baru dibakar satu kali. Api Tuhan, api belerang itu dari bawah bakar, dari atas bakar, dia kekuatan-kekuatan dimusnahkan. Saudara-saudari terkasih, luar biasa. Lalu Tugu-Tugu Super Semar. Tugu-Tugu Super Semar itu apa? Surat perintah 11 Maret. Dan diperintahkan, ya surat itu yang diperintahkan secara lisan oleh Soekarno kepada Soeharto, tapi secara redaksinya dirubah oleh Soeharto. Itu untuk menjalankan pemerintahan ini. Nah itu ya nanti Tugu itu yang dibangun di Bopendigul itu sudah dibakar. Dia pusat ilmunya sudah hancur. Saudari terkasih, haleluya. Setelah selesai itu, haleluya. Kami berdoa, kami mau tutup, kami mengucap syukur begini. Sebentar kami mengucap syukur begini. Haleluya. Tuhan perlihatkan ada satu topi yang biasa dipakai di hari-hari Natal itu, Natal Roma itu, topi-topi ini, dia nama ini, topi dari Santa Claus. Sepita Santa Claus ini ada makhluk satu kecil. Santa Claus ini dia berdiri di atas meja, dia bilang begini, iya, saya ini yang kuasai Papua. Dia bilang, saya ini kuasai Papua. Kami tanya, kamu dari Roma atau dari Roma? Santa Claus, yang kau yang bikin dewa matahari, kau yang menyatakan kau itu. Tuhan bilang, iya itu sudah dia, ini sudah. Dia mulai mengaku semua, dia menyerahkan diri. Dia mulai mengaku semua. Terus dia bilang, dia ini yang jalan cepat. Seluruh Papua dia masuk duluan. Kenapa dia masuk duluan? 1569 itu mulai dari daerah selatan itu mulai masuk itu Katolik duluan. 1569. Kalau 5 Februari 1855 itu di Manokwari itu baru kemarin itu GKI, gereja GKI yang masuk. Katolik duluan masuk di wilayah ini. 1569 itu ada 7 bruder dan 2 pastor dibunuh di wilayah selatan. Saudara-saudari terkasih, itu sejarah Katoliknya. Dan bapak saya itu yang pergi ambil Katolik ke bawah, Tete Dorang yang ambil Katolik. Lalu waktu kami berdoa tadi itu minta ampun akan Tete Dorang yang pergi ambil Katolik, moyang-moyang kami yang pergi ambil Katolik. Lalu Tuhan bilang begini, sekarang kamu berdoa dari kampungnya kampung. Ya, kami mulai berdoa dari kampung-kampung Jipai dulu. Tete bawa Pastor Teleman tinggal di Jipai sana, di Tuakotu. Di Tuakotu. Di situ Tuhan perlihatkan, kami berdoa. Tuhan perlihatkan itu, pintu dari Roma yang membuat orang mati kiri kanan itu, pintunya itu ada di sana. Pintu maut dari Roma, dari dia berhubungan dengan alam-alam kubur di bawah. Jadi rupanya pada waktu mereka tinggal di sana itu, pastor pertama Teleman itu, mereka bikin hubungan. Jadi waktu tadi kan berdoa minta ampun, Tete Dom punya marga-marga ini, punya di pantai, punya selatan, punya. Kami berdoa minta ampun itu, Tuhan kasih hancur semua baru. Tuhan tutup itu pintu-pintu maut yang di bawah itu. Gerban besar ditutup satu kali ke bawah, bunyi. Haleluya. Tuhan bilang sudah selesai. Roma tidak bisa menguasai apa lagi. Baru dia punya Santa Claus itu. Itu ada 2 tali yang ikat dia. Santa Clausnya itu 2 tali. Kami tanya itu tali apa? Tuhan bilang itu tali Roh Kudus dengan tali firman Tuhan. Karena dia melawan Roh Kudus dan dia melawan firman Tuhan. Maka dia manipulasi Roh Kudus dan dia manipulasi firman Tuhan. Lalu tali Roh Kudus dan tali firman ikat dia baru. Ikat dia selesai baru. Lihat dia ditarik masuk ke dalam goa. Dia tarik masuk ke dalam goa baru dia buat tubuh lain semua dikasih hancur semua habis-habisan. Api belerang bakar. Setelah tinggal dia buat kakinya di bawah. Kakinya di bawah baru di kaki itu tertulis 9, 8, 7, 6. Sebelahnya lagi 9, 8, 7, 6. Kami tanya ini apa Tuhan? Baru Tuhan bilang begini. Ya, hari ini dosa suku-suku bangsa, penyelesaian dosa suku-suku bangsa dari wilayah 66 Sorong, wilayah
77 Nabire, wilayah 88 Kaimana, wilayah 99 Pulau Mor. Yaitu bedung-bedung pitu-pitu wangwo ya. Hari ini masalah itu sudah selesai. Lalu Tuhan bawa itu dia punya kakinya, apa semua itu dimusnahkan satu kali, dibakar berada ke Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ini hari ini orang Papua harus catat bahwa Tuhan masih ada di pihak kita. Tuhan sedang melawati negeri ini. Tuhan sedang bersihkan semua pusat-pusat kekuatan yang sudah cukup lama. Bangsa-bangsa kuat dengan dia punya kargoinya untuk memperbudak orang Papua, dengan dia punya ilmu-ilmunya dia memperbudak orang Papua dan bentuk dengan orang Papua punya yang. Nah ini semua tadi sudah habis, saudara-saudari sekalian. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu dan hari ini terjadi. Haleluya. Saudara-saudari, seorang hamba Tuhan dari Makassar, namanya Putri Sion, dia pernah bersaksi bahwa dari lembah Yosapat itu Tuhan akan kasih pengurapan. Dari pengurapan itu, kekuatan dari pengurapan dari lembah Yosapat. Lembah Yosapat itu ada di mana, saudara-saudara, dimensi roh. Itu lembah Yosapat itu daerah Til, daerah Deyai, daerah Paniai. Dari sana mereka akan perang untuk melawan kekuatan-kekuatan kuasa gelap. Haleluya. Lalu dari sana mereka berperang untuk menghancurkan semua kekuatan-kekuatan, benteng-benteng akan diratakan, saudara-saudari terkasih. Nah ini dari hamba Tuhan bernubuat ini mulai digenapi, saudara-saudari. Begitu pula ada penggenapan nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Nah kita lihat kalau di dalam firman Tuhan Yohanes, seorang hamba Tuhan yang dari Rick Reading dari Yerusalem. Di sana dia bangun pondok rumah doa bangsa itu 23 lantai. Seorang hamba Tuhan dari Rick Reading di Yerusalem ini, Tuhan kasih tahu dia bernubuat tentang Papua. Dia bilang apa? Ya, serdadu Tuhan akan datang dari tempat matahari, tempat anak bayi dilahirkan. Nah, itu dia bernubuat. Dari sana akan keluar serdadu Tuhan. Dari sana gelombang pertobatan itu dia akan terjadi. Dalam gelombang-gelombang pujian, penyembahan dan peperangan akan terjadi. Nah, kekuatan yang akan datang dari sana itu luar biasa. Tidak ada kekuatan yang dapat bertahan. Semua kekuatan benteng-benteng akan dirubuhkan. Semua benteng-benteng dari Cina punya, Arab punya bentuk-bentuk benteng-benteng yang dari Papua, liwatan buaya, ular tua, liwatan buaya Indonesia dan juga dari Cina punya, dari India punya, dari Arab punya, semua akan rata. Saudara-saudari, Awas kalau Tuhan datang dengan pasukannya yang bergerak dari arah timur tempat matahari naik. Tuhan memulai peperangannya. Saudara-saudari, itu rata sekali, saudara-saudari sekalian. Nah, jadi itu hamba Tuhan dari Rick Reading dari sana, dia bernubuat tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Serdadu Tuhan akan datang dari timur. Nah, itu yang tadi digenapi. Yang berikutnya adalah Yesus sendiri dalam Markus 16 ayat 8c. Tuhan berkata berita yang kudus dan tidak terbinasakan, dia akan datang dari sana, saudara-saudari terkasih. Dari timur ke barat, berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Kudus lagi tapi di dalamnya tidak terbinasakan. Berarti kekuatan itu yang membinasakan apa? Kuasa-kuasa maut, kuasa-kuasa sangat-sangat maut, racun-racun maut, kekuatan benteng-benteng maut, kekuatan terlimu hitam, terlimu putih, dukun santet, semua kekuatan apapun semua akan dirubuhkan, dipatahkan, diratakan dengan tanah, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Banyak orang berpikir Tuhan itu mungkin sudah mati, dia tidak bangkit, dia hidup di surga, dia tinggal diam. Tidak, saudara-saudari, Tuhan akan menggoncangkan bumi ini. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jangan bermain-main. Hamba-hamba Tuhan tidak boleh bermain-main. Orang-orang Kristen tidak boleh bermain-main. Bangsa-bangsa lain yang bukan orang Kristen tidak boleh bermain-main. Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Tuhan itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Kalau keputusan Tuhan ini masih untung di dalam roh, peperangannya itu masih sedang terjadi di dalam roh. Kalau Tuhan bikin kenyataannya dengan 7 bokor, 7 sangkakala dan 7 meterai, oh haleluya, pulau-pulau hilang, pulau-pulau akan segera tenggelam, akan terjadi deru perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa, secara fisik dia akan terjadi dari arah barat, saudara, dari timur tengah sana. Tetapi dalam dimensi roh, dia akan datang dari arah timur, saudara-saudari. Nah, tidak
Sehingga diharapkan pada saat ini juga bagi siapa saja yang mendengarkan berita ini, berita Sion yang disiarkan pada saat ini, supaya hendaklah semua orang mulai harus takut akan Tuhan di atas negeri ini. Hendaklah orang harus takut, wajib takut akan Tuhan dan hormati Yesua, saudara raja di atas segala raja. Dia sedang datang ketika dia menginjakkan kakinya. Haleluya. Dia lipat itu bumi itu. Haleluya. Mau kemana manusia? Haleluya. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Nah, kau mau bicara apa lagi, saudara-saudari terkasih? Haleluya. Tuhan datang dalam kedahsyatannya. Tuhan datang dalam keperkasaannya. Haleluya. Mazmur di sana berkata bahwa Tuhan perkasa dalam peperangan. Peperangannya dia akan mulai dari arah timur. Saudara-saudari, Yesua dalam kesabarannya, dia tidak bermain-main, saudara-saudari. Dia panglima perang kita, dia gagah perkasa. Dia datang dalam bentuk kasih pada waktu permulaan pertama, dan sekarang pintu anugerah kasih itu masih ada. Sebentar lagi pintu anugerah akan tutup, saudara-saudari. Ini dalam dimensi masih dalam dimensi rohani. Haleluya, karena Tuhan masih sayang manusia. Tuhan masih memberikan kesempatan. Dengan demikian diharapkan bahwa setelah mendengarkan berita ini, berita Injil yang kudus dan tidak terbinasakan, yang akan datang dari timur ke barat dalam dimensi roh, peperangan rohani. Kalau anda yang pegang ilmu di atas negeri ini, merasa bahwa ilmu yang kamu harapkan, setan yang kamu harapkan tidak datang, tidak berbicara lagi sama kamu, menyatakan bahwa oh berarti Tuhan sudah hancurkan semua kekuatan-kekuatan yang kamu pegang. Orang bilang orang ini dia punya pegangan kuat. Kuat pegangan apa kuatnya? Haleluya. Kau hari ini saya mau kasih tahu, kalau kau kuat dengan pegang Tuhan Yesua, Masya Adonai, pegang tangan kanan Tuhan Yesua, pegang kanan firman Tuhan, pegang Yesua, pegang Roh Kudus, itu baru saya bilang kau kuat. Haleluya. Kalau kau pegang, kau punya ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, mantra, dan kau pakai ilmu hipnotis dan kelas model apapun, itu kecil di hadapan Tuhan. Haleluya. Itu saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan sedang bangkit dengan kekuatannya. Tuhan sedang bangkitkan kekuatannya. Haleluya. Dari lembah Yosafat, peperangan itu sedang dimulai. Dari perang sedang terjadi dalam dimensi rohani, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dengan demikian, tidak boleh lagi orang bertahan dengan kekuatan-kekuatan ilmu-ilmu kebalnya, ilmu-ilmu sihirnya, ilmu mantranya, ilmu kekuatannya. Tidak boleh bertahan lagi. Kau rasa kau menjago. Tetapi lihat, di atas jago itu adalah jagoan, di atas segala jagoan adalah Yesus Masih Adonai. Saya ada yang lawan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Dia perkasa di dalam peperangan. Itu yang bisa saya kabarkan, itu yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya bersaksi bahwa hari ini telah terjadi perkara besar di dalam dimensi roh. Unsur-unsur bumi ini sedang goncang, saudara-saudari. Kedatangan Tuhan yang sangat dahsyat. Api Tuhan dalam dimensi roh itu di bawah bumi Papua ini menyala besar sekali untuk membersihkan hari ini. Luar biasa, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Sehingga firman Tuhan berkata, kita terakhir tutup dengan satu firman Tuhan dalam kitab Wahyu, menyatakan bahwa Wahyu 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan Wahyu 19 ayat yang ke-16 sampai dengan 11 sampai 16. Lalu aku melihat sorga terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih serta dia yang duduk di atasnya, yang bersama setia, yang bernama setia dan benar. Dialah yang menghakimi dan berperang dalam kebenarannya. Matanya seperti nyala api. Di atas kepalanya ada banyak mahkota. Dia juga punya sebuah nama yang telah ditulis, namun tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dia mengenakan jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya disebut Firman Elohim. Bala tentara surga pun mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan mengenakan linan halus yang putih bersih. Dan dari mulut Firman Elohim ini keluarlah sebilah pedang tajam yang akan dia gunakan untuk menghantam bangsa-bangsa. Kemudian dia akan memerintahkan bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Dan dia juga memeras di tempat penggerak air anggur merah amarah dan murka Elohim penguasa semesta. Dia mempunyai sebuah nama yang tertulis pada jubahnya dan pangkal pahanya, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Tuhan segala tuan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, inilah, lalu aku melihat seorang malaikat yang berdiri di matahari dan katanya kepada semua burung yang terbang di angkasa, marilah dan berkumpullah dan bersama dengan perjamuan raya Elohim.
Haleluya. Malaikat yang berdiri di arah matahari terbit. Saudara-saudari terkasih, ini tanda bahwa peperangan-peperangan ini sedang dimensi luar sedang terjadi, sedang sapu rata. Maka saya imbau sekali lagi supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan hari ini mungkin ada isi guna-guna kah, mantra kah, daun-daun kah, pohon-pohon kah, kayu-kayu kah, mungkin punya ilmu kebal kah, apakah semua sekarang sudah singkirkan sudah saudara-saudari terkasih setelah mendengarkan ini. Tidak boleh lagi kamu isi barang-barang ini, itu barang-barang tumpasan. Kalau pernah belajar ilmu, segera minta ampun, cari hamba Tuhan untuk didoakan saudara-saudari terkasih. Haleluya, karena waktu kedatangan semakin dekat. Iya, dan ini peperangan semakin sengit. Nah, Yesus sendiri sedang berperang dalam dimensi roh, sehingga itu yang bisa kami sampaikan untuk kita pahami, sadar segera bertobat dan meninggalkan barang-barang tumpasan ini. Tidak boleh lagi orang pergi menyembah bikin epania lah. Tidak boleh lagi orang pergi lagi menyembah bilang di tempat keramat kami ini bikin oda wadah dan ini bikin ini itu dan lain-lain. Kami bikin tugu ini untuk ini kekuatan ini. Tidak usah, itu barang sudah tidak berlaku lagi di atas Papua. Saudara-saudari, itu dilepaskan segera. Ya, itulah berita-berita pertobatan, berita yang kami sampaikan untuk supaya semua orang mulai wajib takut akan Tuhan di tanah ini. Kita bersatu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, hamba telah menyampaikan berita Sion disiarkan tadi dari jam 5:30 lari sampai ke jam 7 dalam peperangan rohani tadi sudah diselesaikan. Dengan demikian Bapa, dalam nama inti hamba sudah beritahukan ini. Bapa, di dalam nama Bapa Takraba Yesus ada di kepala barisan dan pasukan-pasukan pengawal, semua mengkawal dengan pedang melala berkemah-kemah. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam posisi-posisi pada saat ini, dengan demikian Bapa Takraba Skopra lalu kami serahkan. Haleluya. Sehingga ketika kami sampaikan berita ini, setiap orang yang mendengarnya mereka mulai takut akan Tuhan di negeri ini Bapa, siapapun dia. Haleluya, baik orang Papua bukan orang Papua, siapapun dia. Bapak mulai takut akan Tuhan di negeri ini, dan mulai berita pertobatan mulai terjadi di atas negeri ini, dan orang mulai meninggalkan bentuk-bentuk berhala, mereka mulai meninggalkan segala sesuatu, orang mulai berbalik. Tuhan yang membuat bangsa ini berbalik kepada Engkau Bapak untuk haleluya. Engkau lawati dan Engkau memulihkan negeri ini secepatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami percaya Bapak, apa yang kami minta doa percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Pada saat ini kami berdoa, setiap orang yang punya ilmu yang pegang dan mendengarkan berita ini, lalu dia mencoba ilmunya, Tuhan yang terus pada saat dia mencoba, dia mau berpikiran itu Tuhan sudah langsung bakar dan musnahkan Bapak. Pasukan-pasukan malaikat sudah bergerak cepat. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami berdoa, kami percaya apa kami minta doa percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Siapapun dia, dengan dia mendengarkan berita ini, lalu dia mulai bikin dia kekuatannya, dia bangun dengan nyata-nyata atau diam-diam, malaikat sudah langsung tongkat gerbes sudah bergerak dan menghancurkan kekuatan kiri kanan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan sudah mengendalikan mereka dengan kekuatan pengendalian Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai kami berdoa, kami percaya apa kami minta doa percaya katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih, demikian siaran berita peperangan rohani kami sampaikan saat ini. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, mata yang hati yang taat, dan kaki tangan yang bertobat merendahkan diri dan melayani Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati. Salam.